Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan dari Matius pasal yang kedua. Kita akan membaca pasal 2 ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tapi saya akan mulai dengan ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Matius 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan pusat hidupku. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Alkitab mencatat ketika Yesus dilahirkan, datanglah orang Majus dari timur untuk sujud menyembah di tempat di mana Yesus dilahirkan. Orang Majus adalah ahli perbintangan, astronomi. Mereka adalah ahli farmasi, obat-obatan. Mereka adalah penasihat Raja Persia atau Iran pada masa kini. Beberapa menafsirkan ini adalah imam-imam dari agama Zoroaster yang kemudian pribadi mereka bertobat setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Siapapun mereka, yang jelas mereka adalah orang yang pintar, orang yang bijaksana, orang yang terpandang, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan. Dalam bahasa Inggris orang Maju disebut sebagai the wise man, orang bijaksana. Tapi yang menarik hati saya adalah walaupun mereka pintar, terpelajar, mereka rindu perkara-perkara rohani. Dan ini keteladanan pertama yang kita harus tiru dari orang Majus ketika kita mempersiapkan hati menyambut Natal. Orang Majus kalau boleh saya katakan adalah orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai senter hidupnya. Walaupun mereka pintar, mereka tidak menganggap ilmunya sebagai sesuatu yang nomor satu. Tapi Tuhan tetap pribadi yang tertinggi dalam hidup mereka. Saudara, pada masa kini ada banyak anggapan yang keliru. Yang menyatakan orang pinter itu sekuler. Orang yang rajin ke gereja itu bodoh. Nah, ini adalah hal yang sangat tidak tepat. Sebab kalau saya lihat beberapa tokoh yang terpandang dalam bidang sains, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama misalnya Sir Isaac Newton. Dia adalah seorang ilmuwan, tapi dia juga adalah seorang yang cinta Tuhan. Saudara tahu Isaac Newton adalah penemu gravitasi bumi. Dan waktu saya baca kisah hidupnya, dia membuat beberapa komentari tentang ayat-ayat Alkitab. Gak mungkin orang yang tidak sungguh-sungguh tahu kebenaran cinta Tuhan bisa memberikan komentar yang mendalam tentang Alkitab. Blaise Pascal adalah seorang ilmuwan fisika. Sampai sekarang hukumnya tetap dikenal orang, hukum Pascal. Dialah orang yang berkata, di dalam hati manusia ada God-shaped vacuum. Satu rongga kosong yang selalu gelisah. Kita bisa isi hati kita dengan mobil yang mewah, dengan rumah yang besar, dengan popularitas tapi tetap hampa. Kecuali Tuhan masuk di dalam hati kita, baru kita mendapatkan kebahagiaan. Itu Pascal yang ngomong. Di Indonesia kita mengenal seorang profesor doktor yang bernama Yohanes Surya. Dan yang menarik tentang dia seorang matematikawan jenius. Tapi dia seorang yang cinta Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Dan yang luar biasa, dia melatih anak-anak Papua untuk belajar matematika dan fisika. Dan beberapa di antara mereka menjadi juara olimpiade internasional dalam bidang matematika dan fisika. Saudara tahu bahwa kebanyakan anak-anak Papua pelajarannya lebih terkebelakang daripada anak-anak yang di Jawa. Ada beberapa mahasiswa sekolah teologi karisma yang saya pimpin yang asalnya anak Papua. Tidak semuanya, tapi mayoritas. Kalau boleh dibilang bodohnya enggak ketulungan, saudara sekalian. Itu lulus SMA kan, ngitung 5 tambah 7 aja masih bingung. Saya pikir aduh yang begini bisa jadi pendeta enggak ya. Tapi ternyata ini di tangan Yohanes Surya, dia latih itu anak. Karena dia punya dalil begini, tidak ada anak bodoh. Yang dibutuhkan adalah pelatihan yang keras. Supaya dia bisa menjadi orang pinter. Dan ternyata anak asuhannya dari Papua, itu ngitung gak pakai kalkulator lebih cepat saudara. Dan menjadi juara olimpiade
fisika dan matematika internasional. Saudara tahu pelajaran yang paling ditakuti oleh anak-anak sekolah? 3, mafia, matematika, fisika, kimia. Dan dalam bidang ini Yohanes Surya mengajar anak itu. Juara dunia loh saudara, bukan juara kampung. Karena Yohanes Surya pernah bikin statement yang sering dikutip di berbagai media massa. Kerinduan saya adalah melatih anak-anak Papua sampai satu kali ada seorang anak Papua yang pakai koteka bisa menjadi juara matematika internasional. Luar biasa sekali. Saudara, ini menunjukkan bahwa hikmat sejati itu berasal dari Tuhan. Kepandaian bisa kita peroleh di bangku sekolah. Hikmat hanya datang dari takut akan Allah. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sekarang ini banyak orang pinter tapi tidak berhikmat. Pinter nomor 1, hikmat nomor sepatu. Mungkin sepatunya nomor 40, dah itu hikmatnya saudara sekalian. Tetapi di tangan seorang yang takut akan Tuhan, yang tahu bahwa hikmat tertinggi berasal dari Tuhan, semuanya menjadi berubah. Orang yang keempat, James Irwin. James Irwin adalah astronot dalam Apollo 15 yang berhasil mendarat di bulan. Mendahului mereka memang ada Apollo ke-11. Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi orang yang pertama kali mendarat di bulan. Itu nomor 1. Ya katanya orang Indonesia juga ikut dalam penerbangan Apollo 11 itu. Namanya selamat karena koran mencatat Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Ini hebat, ini selamat saudara. Tetapi kemudian disusul oleh Apollo 15 dan Neil Armstrong dan James Irwin menjadi salah satu astronot di sana. Waktu dia mendarat, para wartawan mengerumuni dia dan menyanjung dia dengan kalimat ini. Apa yang lebih hebat dari seorang manusia bisa berjalan-jalan di bulan? Maksudnya gini, kalau kamu punya rumah itu biasa, kamu jadi presiden itu biasa. Tapi apa yang lebih hebat dari seorang manusia bisa berjalan di bulan? Nggak ada yang lebih hebat dari itu. Tetapi James Irwin berkata, ada yang lebih hebat dari itu. Yaitu Allah berjalan-jalan di bumi. Dan itu terjadi pada hari Natal. Allah menjelma menjadi manusia, berjalan di bumi. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka punya hikmat sejati yang berasal dari Tuhan. Saudara sekalian, saya yakin semakin kita cinta kepada Tuhan dan firman-Nya, ilmu pengetahuan dan wisdom, kebijaksanaan Tuhan akan berikan kepada kita. Sebetulnya ada 5 tingkatan ilmu yang kita harus pahami. Ilmu tertinggi tentang Tuhan. Yang kedua tentang manusia. Yang ketiga tentang hewan, binatang. Yang keempat tentang tumbuhan. Dan yang paling rendah tentang benda. Tentang benda. Setuju saudara 5 tingkatan ini? Tuhan, manusia, binatang, tumbuhan, benda. Setuju ya? Ilmu tentang Tuhan, teologi. Ilmu tentang manusia, psikologi, sosiologi. Ilmu tentang hewan, biologi. Terutama biologi dalam bidang fauna. Ilmu tentang tumbuhan, biologi dalam bidang flora, termasuk ilmu pertanian. Dan yang paling rendah, ilmu tentang benda, fisika, kimia. Tapi dunia sekarang membalik itu. Dan orang yang dianggap paling hebat adalah peneliti. Yang mengerti hukum-hukum kimia, fisika, dan sebagainya. Yang kedua, yang ngerti ilmu pertanian. Bagaimana membuat padi bisa bertumbuh lebih cepat. Bagaimana duren menjadi lebih gede daripada semestinya. Yang ketiga, baru ilmu tentang binatang. Ada yang jadi dokter hewan dan sebagainya. Baru ilmu tentang manusia. Mah, saya mau belajar sekolah apa? Psikologi. Aduh, jangan nanti susah cari kerjaan. Dan yang kelima, mah saya mau sekolah Alkitab. Aduh, kalau udah gak keterima kemana-mana, udahlah belajar teologi. Jadi yang seharusnya ilmu tertinggi tentang Tuhan, itu dibalik menjadi ilmu yang paling rendah. Saudara bisa bayangkan, kalau yang masuk sekolah Alkitab orang bodoh-bodoh semua, yang IQ-nya jongkok, tiarap. Gimana jemaatnya saudara? Saya percaya yang terbalik. Ini yang benar. Yang mula-mula itu yang betul. Teologi, ilmu yang tertinggi. Induk dari semua pengetahuan. Dan saya percaya kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saudara merasa ada anakmu yang terbaik, dorong mereka untuk jadi hamba Tuhan. Karena anak sulung adalah milik Tuhan. Dorong mereka untuk memiliki sebuah pekerjaan yang tidak akan berakhir di lubang kubur, tapi akan kekal selama-lamanya sampai di dalam kerajaan sorga. Atau
Kalau memang panggilannya bukan jadi pendeta, dia tetap jadi pelita yang melayani. Karena ilmu yang tertinggi, saya yakin adalah ilmu tentang Tuhan. Dan itu adalah teologi. Alkitab berkata manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena baginya itu adalah sebuah kebodohan. Orang gak ngerti prinsip firman. Saudara bisa bayangkan, orang bisa ngerti baca koran, baca majalah, bisa baca analisa politik. Tetapi ketika baca Alkitab gak ngerti, buku apaan ini? Saya kok gak paham. Karena apa? Wisdom itu berasal dari Tuhan. Dan orang-orang Majus ini perlu menjadi teladan. Karena mereka orang yang berhasil secara sekuler, tapi mereka juga adalah orang yang sukses di dalam pencarian kepada Tuhan. Karena mereka rindu perkara rohani. Saudara bisa bayangkan, ketika mereka datang dan kemudian sampai di Yerusalem, mereka bertanya tentang di mana raja yang baru dilahirkan, yang kemudian kita tahu namanya adalah Yesus. Siapa yang menyambut mereka? Raja Herodes. Padahal berita tentang kelahiran Yesus juga disampaikan kepada para gembala di padang Efrata. Tapi apakah para gembala pernah datang kepada Raja Herodes dan kasih tahu, Raja, Yesus Mesias sudah dilahirkan dan engkau harus sujud menyembah dia. Pernah begitu? Kira-kira kalau gembala datang diterima atau ditolak oleh Raja Herodes? Ditolak. Kenapa? Siapa kamu? Gembala miskin datang-datang ngomong ada raja baru lahir. Tapi ketika yang datang adalah orang Majus, orang pinter, terpandang, orang kaya, orang hebat. Raja sampai perlu-perlunya mendengarkan berita tentang kelahiran Mesias ini. Saya mau bilang begini, kita bisa jadi Kristen gembala, tapi kita juga bisa jadi Kristen orang Majus. Ketika kita mengupgrade diri kita beranjak dari Kristen gembala menjadi Kristen orang Majus. Saya mau katakan bahwa setiap segmentasi manusia itu Tuhan cinta. Tuhan cinta orang menengah ke bawah, bahkan yang miskin pun Tuhan cinta. Tapi Tuhan juga cinta orang-orang kaya, orang terpelajar, orang terpandang. Dan mana yang kita bisa jangkau itu tergantung dari bagaimana kita mengupgrade diri. Karena Kristen gembala tidak mudah untuk menjangkau Herodes. Tetapi Kristen Majus bisa menjangkau kalangan raja-raja, pengusaha, kalangan cendekiawan. Karena Tuhan ingin semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya dorong saudara, jadilah orang Kristen Majus, bukan hanya Kristen gembala. Dan harus ada kerinduan dalam hati kita untuk memajukan kehidupan ini. Dengan apa? Wisdom, dengan hikmat yang berasal dari firman Tuhan. Nah, saya perhatikan saudara, ketika para orang Majus ini datang untuk menjumpai sang juru selamat, mereka harus berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban biaya, menempuh perjalanan yang sangat jauh dan kemungkinan bahaya penyamun itu sangat luar biasa banyaknya. Dan kita bisa lihat ternyata banyak halangan untuk kita berjumpa dengan Yesus. Sakius pernah ingin ketemu Yesus di kota Yeriko. Orang berdesak-desakan sampai Sakius yang badannya pendek susah ketemu Yesus. Apalagi waktu orang lihat, ini Sakius pemungut cukai yang suka ngerjain saya. Dijitak tuh sama orang saudara, pula-pula dia diam. Sampai Sakius juga bingung siapa yang jitak saya. Dan akhirnya dia harus lari cari pohon ara. Karena di atas pohon tidak ada orang yang bisa jitak dia. Dan ketika Yesus lewat, Sakius turunlah, aku akan menginap di rumahmu. Untuk ketemu Tuhan, cari Tuhan itu halangannya suka banyak loh saudara. Kalau saudara mau nonton bioskop, jalan lancar. Pergi ke mall, jalan lebih lancar. Jalan-jalan kemana-mana, jalan terbuka. Cari Tuhan, ada aja halangan. Ada seorang bapak ngomong begini, seorang pria. Pak, saya itu setiap hari Minggu pagi ingin ke gereja. Tapi heran tuh gak tahu kenapa dasar setan. Itu istri saya kalau setiap Sabtu malam suka bikin gara-gara. Jadi enak. Aduh, saya mau marah aja. Kan percuma kalau hari Minggu pagi saya haleluya, haleluya. Tapi hati sama istri masih kesel. Ini halangannya Pak, katanya. Saudara, kalau kita mau bikin dosa, jalan terbuka lebar. Tapi kalau mau ketemu Tuhan, rasanya kok banyak halangan. Tapi Alkitab berkata, jika engkau mencari aku dengan segenap hatimu dan jiwamu, engkau akan menemukan aku, kata Tuhan. Temukan Tuhan, karena hanya di dalam Dia ada keselamatan yang kekal. Milikilah kerinduan untuk mencari Tuhan. Tahun ini akan segera berakhir.
Tahun depan kita akan masuki 2015. Apa yang kita harus miliki? Miliki sikap seperti orang Majus. Merindukan Tuhan. Sehebat-hebatnya saudara, seberhasil, sesuksesnya hidup saudara, tetap utamakan Tuhan di tempat yang nomor satu. Siapa yang setuju dengan saya? Boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan kita. Yang berikutnya, Matius pasal yang kedua tadi ayat 3 sampai 6. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di dekat Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ada orang yang berkata bahwa orang Majus ini ketemu Yesus karena dituntun oleh bintang Bethlehem, bintang dari timur. Kalau saya selidiki dalam Alkitab, ini baru setengah kebenaran. Kenapa? Ayat Alkitab dengan jelas menunjukkan bintang itu menuntun mereka ketemu Raja Herodes di Yerusalem. Dan kemudian Raja Herodes mengundang ahli Taurat, orang Farisi, untuk menjelaskan di mana Mesias itu dilahirkan. Dan di ayat 6 dikatakan oleh para ahli kitab, di Bethlehem, di tanah Yudea, Mesias akan dilahirkan. Sehingga mereka dituntun oleh kitab suci ini melanjutkan perjalanan menuju Bethlehem dan ketemu Yesus di sana. Dengan bahasa lain, bintang timur menuntun mereka ke Yerusalem ketemu Raja Herodes. Tetapi firman Tuhan menuntun mereka dari Yerusalem ke Bethlehem ketemu Raja Yesus. Kenapa dua hal ini antara bintang dan kitab suci harus dibedakan? Karena ketika kita ingin mengenal Tuhan, kita baru bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan menyatakan diri. Tanpa penyataan diri Tuhan kita nggak bisa kenal Dia. Karena itu pemikiran filosof yang paling hebat pun tidak akan memberikan gambaran yang tepat tentang sejatinya Tuhan. Itu hanya mungkin ketika kita menemukan kebenaran Tuhan di dalam pernyataannya. Saudara, penyataan Tuhan itu ada dua. Yang pertama penyataan umum, yang kedua penyataan khusus. General revelation and special revelation. General revelation adalah cara Allah menyatakan diri, antara lain melalui alam ciptaannya. Kita lihat matahari, bulan dan bintang, kita tahu ada Tuhan yang menciptakannya. Tetapi penyataan umum tidak membuat kita kenal Tuhan. Penyataan umum hanya membuat kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Misalnya, kalau saya bilang, ini ada mikrofon. Saudara dengan lihat mikrofon ini akan tahu bahwa ada orang yang pernah membuat mikrofon ini. Tapi apakah kita kenal siapa orang itu? Sama sekali tidak. Terima kasih. Tetapi saudara sekalian, pernyataan khusus membawa kita pada pengenalan akan pribadi pencipta daripada mikrofon ini. Nah, begitu juga dengan pernyataan Tuhan. Melalui alam semesta kita tahu Tuhan ada. Tetapi penyataan khusus, special revelation, hanya datang ketika kita percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah firman yang hidup. Dan kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah firman yang tertulis. Yesus dan Alkitab tidak bisa dipisahkan. Orang yang cinta Yesus pasti akan cinta kepada Alkitab. Karena Alkitab ini adalah surat cintanya Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saya baca dalam Yeremia 15 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan semesta alam. Orang yang hatinya dijamah Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, setiap kali dia baca firman, hatiku bergembira, senang, sukacita. Saya terus terang, gak pernah bisa memahami apa yang Daud pernah ngomong. Betapa aku mencintai Taurat-Mu. Taurat-Mu lebih berharga daripada emas, bahkan lebih banyak dari emas tua.
Kenapa Daud kok bisa lebih cinta firman daripada emas? Saudara pilih mana? Dikasih Alkitab atau dikasih emas? Siapa yang pilih dikasih Alkitab? Boleh angkat tangan? Siapa yang pilih dikasih emas? 1 ons saja. Kita semua angkat tangan. Daud itu raja kaya, tapi dia bilang kenapa hatinya lebih cinta ketika firman diungkapkan kepada dia daripada emas tua. Karena dia ngalami sesuatu dengan kebenaran firman yang kekal di dalam hidupnya. Saya waktu masih kecil harus baca Alkitab setiap hari. Karena ayah saya mengajar kami 4 bersaudara, di meja makan itu selalu ada 3 hal pada pagi hari. Makanan, yang kedua Alkitab, yang ketiga rotan. Kalau enggak baca Alkitab dulu sebelum makan di rotan, saudara sekalian. Apakah saya membaca Alkitab dari sejak kecil dengan perasaan cinta? Tidak. Terpaksa. Ada manfaatnya? Tidak. Ada. Manfaatnya apa? Saya sering jadi juara Bible quiz. Lomba cerdas tangas Alkitab. Zaman dulu kan banyak cerdas tangas tuh kalau di sekolah minggu. Jadi saya suka dapat pulpen, dapat buku. Sebutkan 4 sungai di Taman Eden. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Yang lain gak bisa jawab, saya bisa jawab. Sebutkan 3 nama anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Sebutkan 3 nama menantu Nuh, Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Saya tahu saudara sekalian. Tapi apakah hati saya sungguh-sungguh tergetar oleh firman Tuhan? Tidak. Karena saya selama ini melakukannya secara terpaksa. Sampai satu kali di sebuah retreat, saya dijamah oleh Tuhan. Dan waktu itu saya bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Sejak itu hidup saya berubah. Hal pertama yang saya lakukan setelah saya bertobat, saya membeli Alkitab baru. Saya mulai garis bawahi dari Kejadian sampai Wahyu. Rata-rata 4 pasal setiap hari. Garis merah untuk perintah Tuhan. Hijau untuk janji Tuhan. Orange untuk yang bukan perintah atau janji Tuhan. Tetapi ayat yang berkesan di hati saya. Dulu saya paling bosan baca Alkitab. Sekarang ada sukacita. Apalagi kalau sudah baca ayat-ayat yang sudah sering kita dengar. Tapi tiba-tiba ada iluminasi. Ada pencerahan. Ting. Saya udah lama baca ayat ini. Kok bisa dapat sesuatu yang baru? Dan saya lebih menghayati apa yang dikatakan Daud. Firmanmu lebih berharga daripada emas tua. Aduh, ada sukacita. Geloranya itu luar biasa di dalam hati. Gelora untuk menikmati firman dan membagikan kepada orang lain. Saudara, kalau kita mengalami kuasa Natal, hati kita akan melekat kepada firman Tuhan. Dulu saya pikir Alkitab ini buku yang mati. Tapi sekarang saya tahu, waktu aku belum lahir baru, roh sayalah yang mati. Sehingga ketika aku berjumpa dengan firman Tuhan yang luar biasa, saya bosan. Saya tidak suka kepada Alkitab. Periksa hatimu. Apakah roh kehidupan itu ada dalam hidup saudara? Sehingga rohmu berkobar-kobar setiap kali aku menemukan firman-Mu, aku bersukacita. Firman-Mu memberikan kegirangan bagiku. Apa itu pengalaman saudara? Orang yang cinta pribadi pasti pasti senang dengan surat cintanya. Ini kan surat cinta Tuhan. Bapak Ibu yang umurnya udah 50, gocap, lakcap, ngertilah. Kalau zaman dulu pacaran itu kan nggak pakai SMS, belum ada. Dulu pakai surat-suratan. Kalau surat sudah dikirim, waduh senang sekali kita terimanya. Apalagi zaman dulu itu kan yang nganter pasti tukang pos. Begitu keliling, kan pakai sepeda biasanya. Wah senang, lihat wajah tukang posnya aja udah senang saudara sekalian. Padahal belum tentu suratnya buat kita kan. Begitu dapat suratnya, wah dibungkus amplop merah jambu, wih luar biasa. Dan saudara tahu, orang zaman dulu kalau lagi pacaran, ngelipet suratnya itu pun ada caranya sendiri. Dan kita senang sekali dengan hal semacam itu. Kalau kita sudah temukan surat itu, kita kemudian mulai membacanya. Dan baca sekali kita bisa senyum sendiri, bisa nangis sendiri. Kita taruh di bawah bantal. Malam hari kita baca lagi, kita buka lagi. Ada sukacita. Kenapa? Hatinya cinta kepada orang yang menulis surat tersebut.
Apalagi kalau dalam surat itu ada kata-kata yang penuh kasih, kata-kata rayuan. Sayang, orang bilang apel lebih enak, anggur lebih enak dari apel. Tapi bagiku apel lebih enak dari anggur. Karena aku lebih suka diapelin daripada dianggurin. Kalau kalimatnya semacam itu kan aduh luar biasa saudara. Kalau pacarnya ada di luar kota dia nulis begini. Sayang, cinta kita berat di ongkos karena kita berjauhan. Bagaimana kalau kamu temukan saja di kotamu wanita yang lain untuk menggantikan aku. Lalu balasannya dari si pria apa? Apa? Melupakanmu. Kalau untuk melupakanmu, besok aku akan pergi ke kantor kelurahan. Aku akan minta surat keterangan. Surat keterangan tidak mampu. Karena aku tidak mampu melupakanmu. Wah, luar biasa saudara. Cintai Tuhan Yesus berarti mencintai firman-Nya. Ini ciri kedua, orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan. Pertama, dia merindukan Tuhan, merindukan perkara rohani. Dan yang kedua, dia mendengarkan firman Tuhan. Biar itu menjadi sikap dalam hidup kita. Yang ketiga, lihat ayat yang ke-10 dan 11 dari Matius 2. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang ketiga, kita harus punya hati yang menyembah Tuhan. Sujud menyembah. Mempersembahkan hidup dengan rendah hati, dengan tulus untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk mendapat sesuatu. Karena kita tahu Tuhan hadir di tengah doa, pujian, penyembahan umatnya. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menyembah. Saudara mau ketemu Tuhan, Tuhan dijumpai ketika umatnya sujud menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Pernahkah saudara mendengar ada orang worship leader yang berkata, mari kita tinggikan Tuhan. Bagaimana caranya kita meninggikan Tuhan? Dengan pujian katanya. Apakah pujian membuat Tuhan lebih tinggi? Seakan-akan kalau kita menyanyi menyembah Tuhan, dia duduk di sanggasana yang 3 meter, tiba-tiba ada tombolnya melejit jadi 4 meter. Dan kalau kita menghina Tuhan, dia turun jadi 2 meter. Saya percaya Tuhan itu tidak berubah. Kita memuji dia atau tidak memuji dia, dia tetap Allah yang maha tinggi. Tapi bagaimana kita bisa meninggikan Tuhan? Kita harus memposisikan diri kita lebih rendah. Aku harus semakin berkurang-kurang. Yesus harus semakin bertambah-tambah. Sebab ketika kita merendahkan hati, maka Tuhan akan tampil lebih tinggi di dalam kehidupan kita. Sembah Tuhan, muliakan Dia. Queen Victoria dari Inggris satu kali menghadiri sebuah konser oratorium Messiah judulnya. Dipimpin oleh konduktor ternama G.F. Handel. Dan salah satu lagu favoritnya, Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ketika lagu itu dikumandangkan, Ratu Victoria membuka mahkotanya, dia taruh di kursi. Ajudannya tanya, kenapa Ratu? Aku tidak layak memakai mahkota ini ketika lagu pujian bagi raja di atas segala raja dikumandangkan. Saudara, suasana Natal ini akan lebih terasa kalau kita memperbanyak doa, pujian, penyembahan, menyanjung Dia dari hati kita yang paling dalam. Gemarlah menyanyi lagu-lagu rohani. Banyaklah mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Apapun tantangan yang saudara alami, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sujud menyembah Tuhan. Istri cerewet dan galak, semua baik. Suami pelitnya ajubilah, semua baik. Ada masalah dalam pekerjaan, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Atmosfernya beda.
Coba kalau saudara nyanyi lagu dunia, sakitnya sampai di sini, makin kerasa saudara sekalian. Kalau semua baik, apapun yang Tuhan kerjakan, itu membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Lagi berantem sama suami, kasih pasti murah hati. Jadi di rumah itu setel kaset lagu-lagu rohani, di mobil setel kaset lagu-lagu rohani. Sehingga lagi berantem pun, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kan gak enak lagi berantem diiringi background lagu kasih, saudara. Jadi kemungkinan engkau hentikan pertengkaranmu. Atau yang kedua, engkau matikan tipnya. Mudah-mudahan bukan dimatiin tipnya, tetapi dihentikan pertengkarannya. Orang yang sujud menyembah Tuhan, banyak memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Berkat kehadiran Tuhan akan terasa. Saya percaya spirit Natal adalah spirit doa, pujian, penyembahan, dan pengucapan syukur. Ayo kita tingkatkan pengucapan syukur kepada Dia. Amin saudara. Banyak mengucap syukur, jangan banyak ngomel. Siapa yang seminggu terakhir ini tidak suka ngomel, banyak mengucap syukur, boleh angkat tangan? Kurang jelas pertanyaan saya. Siapa yang seminggu ini tidak pernah ngomel, tidak pernah bersungut-sungut? Bersyukurlah karena apa yang Tuhan lakukan sangat baik. Satu kali ada seekor siput yang komplain sama kodok. Kodok, kamu kok enak bener ya diciptakan Tuhan. Kaki 4 bisa lompat-lompat lagi. Jadi kalau mau ke sana, wih cepet sampai. Saya kalau jalan saya lambatnya kayak siput. Dan ini loh saya kan harus selalu gendong rumah saya, cangkang saya. Aduh beban berat bener. Enakan kamu daripada saya ya, Tuhan gak adil. Tiba-tiba seekor elang terbang dari atas. Melihat ada 2 binatang di bawah. Cet, dia mau makan. Begitu siput lihat, langsung dia sembunyi di dalam rumahnya. Sut. Si kodok gak punya rumah untuk dia bersembunyi. Dicaplok sama elang. Zruk. Diangkat naik ke angkasa. Begitu naik ke angkasa, siput muncul lagi. Waduh, bebaturan dimakan sama elang. Dan dia bilang, aduh Tuhan terima kasih. Saya diciptakan bukan seperti kodok. Aku diciptakan bawa cangkangku, bawa rumahku. Gak apa-apa deh Tuhan, biar berat juga, gak apa-apa. Daripada mati dicaplok sama elang. Kadang-kadang kita pikir orang lain hidupnya lebih enak dari kita. Padahal apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu yang terbaik. Suamimu itu yang terbaik dari Tuhan. Istrimu itu yang terbaik. Cerewetnya luar biasa. Itu yang terbaik. Semua baik. Kalau gak ada orang cerewet seperti itu, rumah sepi kayak kuburan. Mungkin ada suami yang kesel. Aduh ini kalau bangun bersuara. Kalau satu kali istrimu meninggal dunia, engkau akan rindu dengan bunyi-bunyian kecerewetannya. Dan dunia ini kita terasa makin sepi, kok tidak ada dia. Kita kadang-kadang baru bisa mensyukuri ketika kita sudah kehilangan. Jangan sampai hal itu terjadi. Nikmatilah semuanya dengan pengucapan syukur. Sujud menyembah Tuhan. Karena Dia pasti berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang keempat saudara. Sikap orang yang hidupnya berpusatkan kepada Tuhan. Jesus is the center adalah memberi kepada Tuhan. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan yaitu emas, kemenyan dan mur. Memberi kepada Tuhan adalah wujud orang yang sungguh menghayati kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang mengasihi Tuhan itu berubah jadi generous, murah hati. Daud pernah bilang dalam satu tawarikh, karena cintaku kepada rumah Tuhan, aku memberikan emas dan perak dari perbendaharaan pribadiku sendiri. Orang yang cinta Tuhan itu lebih suka memberi daripada menerima. Kalau saudara menerima sesuatu kita senang. Tapi kalau engkau bisa memberikan kepada orang lain dan membuat dia bahagia, engkau bisa mengalami jauh lebih senang. Karena hidup ini lebih bahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara, saya ingat Sakius. Dia kan pemungut cukai yang suka merampok harta
lebih daripada mestinya untuk dirinya sendiri. Dibenci oleh orang-orang. Pelitnya minta ampun. Tapi ketika Tuhan Yesus menjamah hidupnya, dia bilang, Tuhan, setengah harta aku berikan kepada orang miskin. Dan orang yang kuperas aku ganti 4 kali lipat. Itu tiba-tiba jadi murah hati loh. Jadi semangat Natal adalah spirit of giving. Semangat memberi. Jangan cuma minta tapi memberi. Pikirkan siapa orang-orang, mungkin anggota keluargamu yang kurang beruntung dibandingkan dengan saudara. Saudara pada bulan Desember ini beri hadiah kepada mereka. Siapa yang paling perlu diberi hadiah? Yang paling cerewet, paling jahat sama saudara. Yang paling gak peduli sama saudara. Iya, ini masih keponakan tapi kurang ajarnya minta ampun. Jadilah seperti Tuhan yang mengasihi bukan kepada orang baik, tapi mengasihi kepada orang-orang berdosa, kepada saya dan saudara. Belajar memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, apakah emas, kemenyan dan mur yang kita miliki? Mungkin itu waktu kita, mungkin itu talenta kita, mungkin itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo berikan hidup kita untuk Tuhan. Tahun depan kalau kita diizinkan oleh Tuhan, kita akan mengadakan mission tour ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Atas nama pelayanan misi berkat dari GBI Tasik, Bandung, Jakarta, Bekasi, dan gereja mitra yang lain. Kita akan memberkati dengan 3 agenda. Pertama, kita akan pergi ke sana untuk berdoa syafaat, mematahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di setiap provinsi. Yang kedua, kita datang ke sana untuk membawa seminar bagi hamba-hamba Tuhan dan KKR bagi orang-orang secara umum supaya Tuhan melawat mereka. Yang ketiga, kita mau memberikan bantuan sosial kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya. Kalau daerah itu kurang dapat air bersih, kita mengupayakan supaya ada air bersih di sana. Kalau di daerah itu listrik belum masuk, kita coba upayakan supaya listrik bisa masuk. Ada alat sekarang dari China yang bisa dimodifikasi. Harganya kira-kira 10 juta, 5 juta. Itu bisa menyalakan 50 watt di rumah penduduk. Ada daerah tertentu yang presidennya udah bolak-balik ganti. Tetap gak ada listriknya, saudara. Dan bukankah kita bisa jadi berkat sebelum mereka kenal terang dunia yaitu Yesus. Mereka dapat terang beneran. Anak-anak sekolah pada waktu malam gak bisa belajar. Paling-paling harus nyalakan lilin. Beli lilin juga kan perlu ada biayanya. Tapi kalau kita bisa nyalakan di sana 50 watt untuk setiap rumah. Ada yang lebih besar alatnya 10 juta sampai 15 juta 250 watt. Kita nyalakan di kantor balai desa atau di rumah Pak Kades kepala desa. Sampai kita pasang televisi di sana. Jadi hiburan bagi masyarakat desa. Dan mereka akan merasa bahwa orang Kristen ada gunanya. Mereka menjadi berkat dan bukan hanya memberikan khotbah. Saudara, untuk melakukan kunjungan ke 34 provinsi dan menjadi berkat bagi mereka. Dari Sabang sampai Merauke. Itu kan membutuhkan biaya yang besar. Maukah saudara memberikan waktumu, tenagamu? Saudara berkata, saya mau ikut. Karena ini terbuka untuk siapa saja yang mau ikut. Dan saudara mensupport orang-orang di daerah sana. Supaya mereka juga mengalami berkat dan kemurahan hati Tuhan. Itulah emas, kemenyan dan mur yang kita bisa berikan bagi dia. Yang terakhir, yang kelima. Apa yang harus kita miliki untuk menyambut Natal ini? Teladani orang Majus. Mereka adalah orang yang hidup berpusat kepada Tuhan. Pertama, mereka punya ciri merindukan Tuhan. Kedua, mendengar firman Tuhan. Ketiga, menyembah Tuhan. Keempat, memberi kepada Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, menaati pesan Tuhan. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara, Tuhan datang menyampaikan pesan kepada mereka. Pulang, jangan ketemu lagi sama Herodes. Kembali lewat jalan lain. Saya percaya ini sikap yang tepat setelah kita merayakan Natal. Menempuh jalan kehidupan yang baru, yang berbeda. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita harus mentaati perintah Tuhan sebab kalau kita melanggar bisa celaka. Itu orang Majus bisa dibunuh semua oleh Herodes. Ketika mereka udah ketemu Yesus, bisa saja. Karena itu mari kita taat kepada perintah Tuhan. Orang Israel karena tidak taat, mereka jalan 40 tahun. Padahal kalau mereka taat 40 hari pun sudah sampai
dari Mesir sampai ke Kanaan. Tapi ketika orang taat, berkat Allah dilimpahkan. Tuhan bilang kepada Petrus, tebarkan jalamu. Aku sudah coba sepanjang malam, aku gagal. Tapi karena engkau yang mengatakan, aku mau taat juga. Dan ketika dia tebarkan jalannya, dia menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Apa yang saudara lakukan pada tahun 2015 yang akan datang, mungkin persis sama seperti apa yang kita lakukan pada tahun ini dan sebelumnya. Tapi dengan kehadiran Tuhan, ketika kita taat, engkau lihat berkat Allah luar biasa akan melimpah dalam hidup saudara. Ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk dalam kehidupan kita. 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton alasan. Kadang-kadang kita walaupun gak ngerti apa yang Tuhan minta, taat saja. Karena Tuhan itu lebih pinter daripada kita. Saya pernah dengar kisah seorang jenderal Kristen di Indonesia, yang sekian puluh tahun yang lampau diutus untuk masuk ke Timur Timur. Karena waktu itu ada pemberontakan Fretilin, saudara. Jadi dia dengan anak buahnya, kalau nggak salah 5 orang, masuk satu hari ke hutan. Dia cari, dia kejar musuhnya. Tiba-tiba di semak-semak muncul itu belasan orang Fretilin. Mereka semua ada di tengah begini, dikepung. Dan semuanya dengan persenjataan lengkap. Mereka juga pakai senjata, tapi musuhnya juga senjatanya lengkap. Dan waktu mereka mau ditembak, ini jenderal teriak, tiarap, blek. Langsung mereka tiarap semua, blek. Begitu tiarap, ditembakin, kena kepada orang Fretilin. Merekanya mati dan mereka juga sambil tiarap, tembakin orang-orang, selamat semuanya saudara. Wah, setelah semuanya itu gemeter juga mereka. Tapi mengapa mereka bisa selamat? Karena taat kepada perintah pimpinan. Coba ketika jenderalnya bilang, tiarap. Yang satu teriak, ngapain tiarap? Mati saudara sekalian. Kita kadang-kadang suka banyak nanya, banyak alasan. Kalau Tuhan ngomong melalui hambanya, lakukan ini, bertobat, tinggalkan dosamu. Ngapain perlu bertobat? Oh nanti saja, waduh udah mati jadi bulan-bulanan setan. Taat walaupun kita seringkali belum paham, taat. Karena orang yang taat akan dapat berkat daripada Tuhan. Kita kadang gak ngerti rencana Tuhan. Tapi percayalah rencana Tuhan adalah rencana yang terindah dalam hidup kita. Berapa bulan lalu saya khotbah di Belanda. Dan saya juga mengunjungi sebuah gereja Indonesia di sana yang digembalakan oleh seorang hamba Tuhan, Pendeta Victor Farahnimela namanya. Lalu waktu saya ada di sana dia cerita gini, Pak, saya ini merintis jemaat di Belanda ini penuh pergumulan. Karena mahasiswa awal itu adalah orang-orang mahasiswa. Nah, kalau orang Indonesia sekolah di Amerika kebanyak anak orang kaya. Tapi kalau yang ke Eropa banyak orang yang nggak terlalu punya banyak uang. Tapi karena sekolahnya gratis, mereka bisa kerja juga separuh waktu. Jadi mereka sekolah di sana. Nah, jadi jemaat itulah yang kami rintis pertama-tama. Nggak ada yang punya mobil katanya. Satu kali pendeta ini diundang oleh gereja lain di luar kota. Dia tinggal di Delft, Belanda. Dia diundang ke kota yang lain. Naik kereta api. Dia bayar, dia bawa uang cukup untuk pergi dan pulang. Saudara-saudara, begitu khotbah selesai, di gereja tersebut kolekte dijalankan. Seperti Roh Kudus ngomong, kasih sekian. Dia bilang, Tuhan saya sih ada duit, tapi kalau saya kasih sekian, uang saya gak cukup untuk balik ke rumah. Ke stasiun terdekat masih bisa deh, tapi ke rumah gak cukup. Gimana Tuhan? Tuhan gak jawab apa-apa. Jadi dia belajar taat, begitu ada kolektor dimasukin sejumlah uang itu. Saudara-saudara, karena dia pikir gini, saya kan khotbah nih. Siapa tahu abis khotbah dapat persembahan kasih dari gereja ini. Nah itu aja buat uang pulangnya, buat transport. Nah saudara, setelah selesai, Pendeta salamin, terima kasih Pak, firman-Nya hari ini memberkati. Dan ini ada sedikit berkat persembahan dari jemaat. Waktu dia terima amplop itu, Roh Kudus ngomong lagi, pulangin karena gereja ini lebih membutuhkan. Itu kan cuma 1-2 detik saudara. Taat atau enggak? Dia mikir juga, loh pulangnya ke rumah gimana saya? Tapi akhirnya dia bilang, ya udah dipulangin lagi sudah. Pak, ini saya terima tapi saya balikin untuk pembangunan gereja di sini. Oh terima kasih Pak Pendeta. Rupanya Bapak peka, kami memang sedang membutuhkan katanya. Ya udah, pulang, pakai dasi loh, pakai jas ke stasiun terdekat.
Dan begitu di sana, mulai gemeter saudara, karena uangnya nggak cukup. Akhirnya dia beli untuk ke stasiun berikutnya. Dari stasiun berikutnya ke Delft itu masih jauh, nggak punya duit. Mau nelpon siapa? Yang punya kendaraan juga nggak ada. Jemaatnya juga mahasiswa, kekurangan semuanya. Jadi dia naik ke stasiun terdekat, dia berhenti. Sebetulnya dia ngomong gini, saya itu sebetulnya bisa loh pakai akal-akalan mahasiswa Indonesia. Karena saya tahu betul mahasiswa Indonesia itu hebat saudara. Kalau saudara tahu, kalau suka nelpon itu kan ada kantor, ada telepon umum. Itu di dalamnya itu banyak recehan uang Indonesia loh saudara. Di Eropa nih banyak recehan uang Indonesia. Karena ada yang bentuknya itu, yang 50 perakan di sini atau cepean tuh di sini. Itu mirip-mirip dengan gulden atau dengan euro di sana. Jadi kan beda 100 perak sama 1 euro di sana kan beda nilainya. Sudah begitu celing dimasukin bisa nelpon tuh. Luar biasa. Hebatnya orang Indonesia, memang jenius saudara, tik begitu. Tapi sekarang orang-orang Eropa udah tahu taktiknya orang Indonesia. Jadi agak jarang lah kita temukan uang logam di sana, uang logam Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia makin cerdas saudara sekalian. Mereka bolongin dikit lalu pakai itu benang. Jadi kalau mau nelpon, kling, diangkat lagi, kling, diangkat lagi, kling, diangkat lagi. Wah hebat. Saudara satu kali ya kalau pergi ke Paris, itu kita mau ke toilet, di pinggir jalan itu suka ada toilet yang mesin itu saudara. Jadi kita masukin 50 sen euro, klik, buka tuh pintunya. Masuk kita, ya melakukan tugas di dalam, setelah selesai akhirnya keluar lagi. Begitu keluar, blek, nutup lagi. Orang berikutnya mesti kling, masukin lagi setengah euro. Lumayan kan setengah euro berapa? 8.000. Tapi rombongan Indonesia dahsyat loh saudara sekalian. Kalau misalnya 20 aja rombongannya. Begitu masuk, kling, bayar sekali. Begitu keluar, kaki bermain. Selek, main kaki saudara sekalian. Next katanya. Yang berikutnya masuk. Ya, begitu selesai, keluar lagi, kaki ditahan. Next katanya. Wah luar biasa. Sampai orang dari Inggris dan sebagainya lihat rombongan Indonesia gitu, geleng-geleng kepala mereka. Luar biasa. Dan mereka ngikutin kita juga saudara sekalian. Itulah dahsyatnya Indonesia memberi dampak luar biasa kepada negara-negara tetangga. Nah ini pendeta ngomong gini, saya itu sebetulnya bisa aja pakai jurusnya mahasiswa. Saya pura-pura aja kalau ada pemeriksaan masuk ke WC. Saya lama-lamain aja di WC, sekuat-kuatnya, sebetah-betahnya. Kalau dia jalan lagi, saya keluar. Tapi masa saya baru khotbah jadi model begitu, kucing-kucingan di dalam kereta. Akhirnya dia turun saudara di kereta di stasiun terdekat. Lalu dia doa, Tuhan saya udah taat loh kasih persembahan. Ini rencana Tuhan apa? Tuhan gak ngomong apa-apa. Itu udah malam loh, kira-kira jam 10. Lagi musim dingin lagi. 11, jam 12. Jam 12 itu kereta terakhir. Muncul lagi kira-kira jam 4 subuh. Begitu sampai 12, kereta terakhir lewat. Itu gak terjadi mujizat. Dia pikir siapa tahu ada orang tiba-tiba datang berkata, Pak pendeta ya, Pak kok saya digerakkan Tuhan kasih persembahan ini. Dan itu cukup buat dia pulang ke rumah. Nggak ada saudara. Makin sepi di stasiun kereta api. Dia duduk kedinginan di sana. Duduk di bangkunya. Tuhan, aku udah taat kok nggak ada mujizat kok begini amat nih Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong dalam hatinya, aku mau kamu doa untuk kota ini. Aku ingin dirikan sebuah gereja Indonesia di sini. Oh, doa syafaat toh. Ya udah, jalan dia saudara. Dia kelilingin stasiun itu sampai doa. Wah penyembahan bahasa roh. Dia doa terus muter-muter saudara. Sampai 2:30 subuh. Nggak terjadi mujizat apa-apa. Kereta udah nggak ada. Dia duduk lagi di bangku tadi. Dia ngomong capek aku Tuhan. Tiba-tiba dia kaget saudara. Karena dia lihat ke bawah, ada duit. 100 euro. Hah? Dia bilang sama saya tuh dari tadi duduk di situ. Keliling-keliling juga duduknya balik lagi ke sana, nggak temu duit. Saya nggak mungkin salah lihat dong. Jadi waktu dia angkat, ini beneran duit 100 euro beneran. Lalu dia teriak, kamu dari mana dari tadi? Kok baru kelihatan sekarang katanya. Kereta jam 4 muncul. Dia naik saudara. Dia pulang ke rumahnya. Dan yang lebih luar biasa, hari ini di kota Amersfoort di Belanda, berdirilah sebuah gereja Indonesia. Karena bagi orang yang taat, berkat Tuhan
akan dinyatakan secara luar biasa. Saya tahu pergumulan kita berbeda, tapi Allah yang kita sembah Allah yang sama. Kalau Tuhan menyuruh kita taat untuk satu hal, walaupun kita belum tahu akhir jalannya kemana, ikuti saja. Karena Tuhan akan memberikan yang lebih baik. Jangan ambil jalan semula, ketemu Herodes, pulang melalui jalan lain. Ada sukacita yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau meneladani apa yang dilakukan oleh orang Majus. Mencari perkara-perkara rohani, mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, mentaati pesan Tuhan. Saya percaya kalau 5 sikap ini ada dalam hidup kita, Natal ini sungguh akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa.